Yang pertama yaitu landasan hukum pajak bumi dan bangunan. Penggunaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia diatur oleh serangkai peraturan perundang-undangan yang bersifat hierarkis dan tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Yang pertama yaitu peraturan tingkat nasional. Itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten di Sidoarjo, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang besaran persentase nilai jual objek pajak kena pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkantoran. Kedua yaitu subjek, objek dan dasar pengenaan PBB. Subjek pajak. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, juga memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Secara sederhana, subjek pajak adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membayar PBB. Yang kedua yaitu objek pajak bumi dan bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi, tanah dan perairan di dalam wilayah kabupaten atau kota, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Dalam konteks perumahan Gria Permata, objek bumi adalah kafling tanah tempat rumah tersebut berdiri. Bangunan yaitu merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan juga perairan. Ini mencakup rumah tinggal, garasi, pagar mewah, dan bangunan lainnya yang menjadi satu kesatuan dengan properti tersebut. Yang terakhir yaitu dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak NJOP yang merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai peroleh baru atau NJOP pengganti. Selanjutnya ialah pembayaran, laporan, dan sanksi, yaitu menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah surat pemberitahuan pajak terutang, yaitu SPPT. Setiap tahunnya Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Kabupaten Sidoarjo akan menerbitkan surat pemberitahuan pajak tentang SPPT untuk setiap objek pajak. SPPT ini berisi informasi detail mengenai objek pajak, besaran NJOP, dan jumlah PBB yang harus dibayarkan. SPPT biasanya didistribusikan kepada wajib pajak melalui perangkat desa atau kelurahan ataupun dapat diakses secara online. Yang kedua ialah prosedur pembayaran. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk memudahkan wajib pajak. Antara lainnya ialah yang pertama ialah kantor bank, yang kedua ialah mobile banking, yang ketiga ialah e-commerce atau marketplace, yang keempat ialah kantor pos, yang kelima ialah
gerai retail. Yang ketiga ialah pelaporan dan perubahan data. Wajib pajak ini berkewajiban untuk melaporkan objek pajaknya dengan mengisi surat pemberitahuan objek pajak seperti SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap. Jika terjadi perubahan pada objek pajak, misalnya renovasi yang menambah luas bangunan atau subjek pajak, misalnya karena jual beli atau warisan, wajib pajak ini melaporkan kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo paling lambat ialah 30 hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut. Yang keempat ialah sanksi administratif. Keterlambatan pembayaran PBB akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wajib pajak yang membayar PBB setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan dari pokok pajak yang terutang dengan batas maksimal denda selama 24 bulan. Kesimpulan dari materi di atas ialah pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu PBB di perumahan Gria Permata Gedangan didasarkan pada kerangka hukum yang kuat, mulai dari UU PDRT dan UU HKPD di tingkat nasional hingga perutaran daerah dan peraturan Bupati Sidoarjo di tingkat lokal. Dan sarannya ialah bagi warga perumahan Gria Permata diharapkan untuk proaktif dan dalam memeriksa seperti setiap tahunnya, memastikan data yang tercantum sudah benar dan melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Manfaatnya ialah memudahkan kanal pembayaran online untuk efisiensi waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.